warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Supiani pada pelatihan khusus optimalisasi pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila di Satuan Pendidikan. Pada kesempatan pertemuan yang ke-8 ini kita akan membahas bagaimana kita melaporkan hasil asesmen proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di sini nanti kita akan membahas seperti apa sih rapor proyek itu. Oke ya, baik Bapak Ibu, maka sebelum kita masuk bagaimana menyusun rapor proyek, kita harus mengenal seperti apa sih rapor proyek tersebut. Jadi banyak sekali aplikasi yang ada di internet, bisa Bapak Ibu lihat dari kementerian juga sudah disediakan bagaimana rapor proyeknya, Bapak Ibu tinggal mendownloadnya. Atau mungkin ada beberapa yang memang menyediakan aplikasi yang memang sudah mempermudah kita. Yang pastinya apapun yang Bapak Ibu gunakan semuanya itu tidak ada yang salah benar. Yang penting niatnya adalah melaporkan hasil pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila di satuan pendidikan kita masing-masing. Jadi intinya yang manapun bentuk aplikasinya, fungsinya hanya untuk memudahkan kita. Hasil akhirnya adalah bagaimana si rapor proyek tadi memberikan kemudahan kepada kita untuk melaporkan hasil pelaksanaan proyek yang ada di satuan pendidikan kita. Kita akan mengenal prinsip rancangan rapor proyek. Jadi rapor proyek itu yang penting perlu kita ingat adalah bahwa rapor itu bersifat informatif dalam menyampaikan perkembangan peserta didik. Di dalam menyampaikan laporan yang informatif tetap harus mengandung prinsip yang tidak merepotkan dalam pengerjaannya. Makanya untuk itu kita banyak mengenal ada yang namanya aplikasi-aplikasi yang mungkin ditawarkan. Tidak ada salahnya, dari kementerian juga sudah ada sebenarnya. Aplikasi itu kan hanya alat untuk mempermudah kita. Intinya apa yang kita laporkan harus bersifat informatif dan juga memudahkan kita pendidik untuk melaporkan hasil perkembangan peserta didik itu kepada orang tua. Jadi bagaimana prinsip-prinsip penyusunan rapor proyek ini? Yang pertama adalah menunjukkan keterpaduan. Jadi rapor proyek itu harus terpadu, harus terdiri dari penilaian terhadap performa siswa. Semuanya include di dalamnya. Tidak hanya pengetahuan, tidak hanya keterampilan, tapi juga pengetahuan, keterampilan dan sikapnya itu terpadu di dalam satu laporan hasil belajar tadi. Dan kedua, itu prinsip yang kedua, tidak boleh membebani beban administrasi bagi kita guru. Artinya, apapun yang kita lakukan, penilaiannya seperti apa, tidak boleh itu merepotkan kita. Makanya Bapak Ibu diberikan keleluasan untuk membuat sebuah aplikasi atau alat yang mempermudah Bapak Ibu dalam membuat laporan. Jadi intinya alat itu, aplikasi itu mudah digunakan dan kita juga mudah untuk melaporkan dan nanti juga bersifat informatif seperti di prinsip yang pertama. Kemudian kompetensinya utuh tadi ya, jadi memadukan antara pengetahuan, sikap dan juga keterampilan menjadi satu komponen. Nih kurang lebih contoh rapor proyek itu seperti ini. Nanti tampilan depannya ada berapa proyek dalam 1 tahun, karena memang rapor proyek ini dilaporkan itu 1 tahun sekali, tapi bukan, yang perlu diingat, rapor proyek itu dilaporkan 1 tahun sekali, tapi bukan berarti rapor proyek syarat kenaikan kelas. Ini terkadang yang menjadi mispersepsi di antara kita. Jadi memang rapor proyek itu dibagikan di bulan Juni, tapi bukan berarti rapor proyek menjadi penentu kenaikan kelas. Tidak hanya saja kita bagikan di semester 2 seperti itu. Jadi di sini dalam 1 tahun misalnya kalau ada 4 proyek ya nanti akan ada 4 laporan proyeknya. Kalau 3 ya cukup 3 seperti itu. Karena di SMP minimal 3, baru nanti di lembar yang kedua itu akan terlihat seperti apa capaian tiap elemen dan sub-elemen di masing-masing proyeknya tadi. Oke, sebelum ke sana kita akan sedikit membuka rapor proyek yang ada. Jadi ini contoh, nanti akan ada 2 rapor yang akan saya buka ke Bapak Ibu. Jadi yang pertama ini contohnya. Jadi sebagai gambaran
bahwa apapun yang Bapak Ibu buat, apapun aplikasi yang Bapak Ibu gunakan, itu intinya harus mempermudah tugas Bapak Ibu dan komunikatif terhadap orang tua. Intinya seperti itu. Jadi kalau kita gunakan aplikasi yang pertama ini, kita tinggal menginput data, ada data sekolah dan ada data siswa. Jadi tinggal kita klik data sekolahnya, kita isi nama sekolahnya bla 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 terus dan seterusnya. Kemudian nanti kita akan isi data siswanya dalam satu kelas siapa saja. Nih, kemudian ada berapa project dalam satu tahun, kita isikan di masing-masing project. Ini project 1, kita input dulu sub elemen masing-masing project. Setelah kita input sub elemen, ada kita input nama fasilitatornya siapa saja. Setelah diinput nama fasilitatornya, maka yang akan kita input adalah nilai projectnya. Jika sudah selesai asesmennya, maka masing-masing dari tim fasilitasi nanti akan memberikan penilaian. Nih, nah ini dia penilaiannya. Jadi ini include ya. Jadi sudah misalnya tadi si A memberikan penilaian bla bla bla. Nanti hasil penilaian dari A, B, C itu akan menjadi dirata-ratakan seperti itu ya, menjadi nilai keseluruhan untuk misalnya si Ilham yang pertama, itu seperti itu. Begitu juga untuk project yang kedua, tetap sama, kita input sub elemennya, nama fasilnya, kemudian kalau apa sudah kita masukkan nilainya juga, baru project ketiga juga seperti itu. Dan nanti ini kalau kita hasil outputnya, ini sampul depannya, nih yang tadi saya screenshot. Jadi sampul depannya kurang lebih seperti ini, nama sekolah, kemudian nama siswa, nanti ada projectnya ada berapa, ini nanti akan kelihatan. Terus nanti setelah itu kita akan lihat di project 1 per masing-masing lembar projectnya. Jadi di project 1 seperti apa perkembangannya, dimensi beriman bertakwa bagaimana penilaian kita, di gotong royong seperti apa, kreatif seperti apa, dan seterusnya. Jadi nanti akan ada catatan. Ini catatan ini tadi ya bunyinya merupakan atau kan ini secara deskriptif ya, itu diperoleh dari ini akumulasi atau program dari si aplikasi yang kita buat tadi. Jadi seperti itu. Jadi karena kita tadi kan sudah menginput nilai sub elemen yang akan kita gunakan. Nah, kemudian juga berkaitan dengan dari rubrik penilaian yang kita buat seperti itu ya. Ini nanti akan kelihatan seperti apa nih rubriknya, memahami keterhubungan ekosistem. Berapa penilaiannya? Jadi nilainya ini 1 2 3 ini adalah kode saja Bapak Ibu ya. Jadi kode karena nanti akan diambil secara garis besar seperti apa gitu aja. Jadi kalau misalnya 1 berarti mulai berkembang, belum berkembang, mulai berkembang sesuai harapan, dan yang keempat adalah berkembang sangat baik. Jadi seperti itu. Jadi itu yang bisa kita lakukan. Kita akan mengenal satu lagi rapor ya Bapak Ibu. Kalau tadi rapornya itu sudah satu aplikasi, tapi dia satu aplikasi, namun di sana input nilainya juga sudah ada per masing-masing guru. Tapi nanti kalau kita menggunakan yang ini, kita akan bisa menginputnya masing-masing, nilainya itu ada di bagian yang keduanya. Jadi kita sama seperti yang tadi, kita pertama input sekolah ya, nama sekolah, siapa wali kelasnya, NIP-nya, kaseknya, segala macam. Baru kita akan input nilai siswanya, nama siswa dan seterusnya. Kemudian setelah kita input nama siswa dan seterusnya, maka kita akan input project dan elemennya. Nah, di sini project dan elemennya, dimensinya apa saja, baru dideskripsikan dimensi project 1 seperti apa. Jadi kurang lebihnya sama. Jadi nanti karena di deskripsi ini nanti yang akan menjadi nilai akhir di rapor, karena rapor project itu kan secara deskriptif. Jadi bahasa deskripsinya dari sini. Nah ya, jadi seperti itu. Nanti kita tuliskan deskripsi project 1, project 2, dimensinya apa, deskripsinya apa,
project 3 juga seperti itu, kalau ada project 4 juga seperti itu. Kemudian nanti masing-masing project tadi kita isi sub elemen. Kalau tadi kan sub elemennya ada di tempatnya masing-masing, ini kita isikan langsung seperti itu di sini. Kemudian kita tuliskan semua sub elemen dan sub elemen dari masing-masing project. Jadi project 1 dimensi 3, project 2 dimensi 1 dan seterusnya sampai di project 3 dimensi 3. Misalnya seperti itu. Baru kita akan input nilai yang terakhir. Jadi di input nilainya ini nanti akan kelihatan seperti apa. Jadi nanti hasil akhirnya tetap sama, print outputnya ini. Nih outputnya nih, dia di seperti apa, rapor satunya. Nih rapor penguatan proyek Pancasila, ini halaman depannya. Kemudian ada proyek 1 tentang apa, proyek 2 tentang apa, proyek 3 tentang apa. Kemudian kalau kita proyek yang kita print di rapor yang kedua, itu sudah per masing-masing proyek. Jadi kurang lebihnya sama. Mau aplikasi yang kita gunakan seperti apa juga tetap sama Bapak Ibu. Nggak usah khawatir, saya pakai aplikasi ini seperti ini, saya pakai aplikasi itu hanya sebagai mempermudah kita, alat kita yang akan mempermudah kita. Jadi tetap tidak usah dikhawatirkan ya Bapak Ibu. Jadi terima kasih atas atensinya. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.